menurunkannya Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ayat pertamanya seperti itu. Jadi yang dimaksud Al-Qadar itu adalah malam yang sangat agung dan malam yang sangat mulia. Makna Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, atau Al-Quran itu kan turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun sekian. Itu adalah pertama kali Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul pada bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang penurunan Al-Quran ini. Jadi intinya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Penurunan Al-Quran pertama. Jadi pertama kali Al-Quran diturunkan itu pada bulan Ramadan. Baik, kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun dan ruh. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Turun dengan izin Tuhan untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah pada malam itu sampai terbit fajar. Baik teman-teman, yang pertama akan kita bahas tentang kata-kata dalam surat Al-Qadar ini. Saat Allah berfirman anzalnahu, inna anzalnahu, hu di situ adalah Al-Quran. Artinya Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran dalam ayat ini tidak disebutkan secara eksplisit dengan kata-kata Al-Quran, tapi hanya diambil kata ganti. Kata ganti ketika inna anzalnahu, tidak inna anzalnal Quran. Jadi dalam bentuk kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut isim domir. Meskipun tidak disebut sebagai Al-Quran dalam kalimat ini, hanya diwakili dengan kata ganti, itu sudah diketahui bahwa yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi kata Al-Quran tidak perlu disebutkan secara jelas. Al-Quran ini diagungkan karena disandarkan penurunannya kepada Allah. Nah, dan penurunan Al-Quran ini juga sangat diagungkan. Sehingga di ayat berikutnya disampaikan wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu. Jadi anzalnahu fi lailatul qadar itu menandakan permulaan penurunan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an sekaligus secara keseluruhan itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dengan perantara malaikat Safaroh Kiromil Baroroh. Jadi penurunannya dari Lauhul Mahfuz itu sebetulnya sekaligus, tidak sedikit demi sedikit. Jadi plek langsung. Nah, setelah
diturunkan ke langit dunia, kemudian Jibril menurunkannya kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun sekian. Jadi berangsur-angsurnya itu dari langit dunia kepada kanjeng Nabi itu berangsur-angsur. Tapi kalau dari Lauhul Mahfuz diambil turun ke langit itu secara sekaligus. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang dimaksud dengan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada sekian puluh tahun, 1000 bulan itu kok tidak ada Lailatul Qadar, maka derajatnya lebih rendah daripada satu malam di mana malam itu adalah Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikah. Jadi para malaikat turun ke bumi atau mereka turun ke langit bumi, artinya adalah mendekat kepada manusia, mendekat kepada orang-orang mukmin. Ar-Ruh itu malaikat Jibril. Nah, yang dibawa adalah segala urusan. Yang dimaksud segala urusan di sini, segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah di malam itu untuk tahun tersebut dan tahun depannya. Jadi hal-hal yang dibawa dalam malam Lailatul Qadar itu adalah segala urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk tahun tersebut dan tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Untuk semuanya, untuk semua makhluk. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi salamun hiya, kesejahteraan, keselamatan. Jadi malam ini, malam tersebut, malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah keselamatan. Allah tidak menakdirkan di malam tersebut kecuali keselamatan. Jadi khusus Lailatul Qadar itu isinya adalah keselamatan. Kalau malam selain Lailatul Qadar, itu Allah menakdirkan dua hal. Ya keselamatan, ya musibah. Jadi khusus Lailatul Qadar itu tidak ada selain keselamatan. Jadi isinya hanya keselamatan. Kalau di luar Lailatul Qadar, itu takdirnya ada dua. Ada selamat dan juga ada musibah. Kenapa kok isinya cuma keselamatan khusus di malam Lailatul Qadar itu? Salah satu faktor penyebabnya karena di malam itu ya para malaikat turun, Jibril turun dan mendoakan orang mukmin sampai terbitnya fajar. Itu salah satu penyebab sehingga Allah hanya menakdirkan sesuatu yang sifatnya keselamatan di malam itu. Tidak ada yang lain. Gitu. Baik. Yang berikutnya teman-teman, kenapa ayat-ayat dalam surat Al-Qadar ini diturunkan, penyebab turunnya, asbabun nuzulnya. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sejarahnya, surat ini turun disebabkan perbuatan buruk Bani Umayyah kepada Ali yang berlangsung selama 1000 bulan. Tapi ini hal yang aneh dan tidak berdasar. Karena nggak mungkin usianya sepanjang itu. Itu salah satu pendapat dari Imam Tirmidzi, Hakim, dan Ibnu Jarir. Nah, riwayat yang lain dari Ibnu Hatim dan Al-Wahidi menyampaikan bahwa Rasul pernah menceritakan ada seorang lelaki dari Bani Israel yang membawa senjata di jalan Allah selama 1000 bulan.
Kalau di beberapa riwayat cerita ini tentang Sam'un ya, tentang seorang wali Allah yang tidak pernah punya pengikut. Sam'un itu nabi kalau nggak salah ya, yang tidak punya pengikut dan dia hidup sangat lama sekali dan hari-harinya hanya diisi dengan ibadah kepada Allah. Nah, Nabi takjub dengan kondisi itu. Maka terus turunlah ayat ini bahwa umat muslim itu punya keistimewaan karena mereka diberi malam Lailatul Qadar sehingga kalau mereka beribadah di situ akan bisa menyaingi kuantitas ibadah umat terdahulu yang hidupnya sampai ratusan tahun sampai ribuan gitu. Yang berikutnya Ibnu Jarir juga meriwayatkan dulu di Bani Israel ada seorang lelaki yang sholat malam hingga waktu subuh. Tiap hari seperti itu. Kemudian siang hari dia berjihad memerangi musuh sampai malam. Sehingga hari-harinya isinya ibadah seperti itu. Malam sholat sampai subuh, siangnya perang di jalan Allah. Dia melakukan hal itu selama 1000 bulan. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar ini. Jadi semacam apa ya, bahasa gampangnya itu semacam ada kecemburuan atau ada keirian dari para sahabat zaman itu melihat sejarah umat-umat terdahulu. Jadi generasi nabi-nabi yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad, mulai zaman-zaman awal kayak Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sampai zaman Bani Israel, itu kan usianya panjang-panjang. Nah, yang ahli ibadah dengan usia sepanjang itu, para sahabat merasa sulit menyaingi keutamaan mereka pada zaman dulu yang punya usia sedemikian panjang, sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, padahal umat zaman Nabi usianya rata-rata ya seusia Nabi, jarang yang usianya sampai ratusan tahun. Nah, dari kegalauan itulah terus Allah menurunkan surat Al-Qadar ini. Sehingga meskipun usia umat Kanjeng Nabi Muhammad itu relatif jauh lebih pendek daripada usia umat-umat terdahulu, tapi apa yang bisa dilakukan atau keutamaan yang mereka dapatkan itu bisa sejajar, bahkan lebih baik daripada umat-umat terdahulu, karena umat Nabi Muhammad diberi keistimewaan berupa malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, yang berikutnya teman-teman penjelasan tentang isi surat Al-Qadar ini. Jadi tadi disampaikan bahwa penurunan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu sekaligus ke langit dunia dari Lauhul Mahfuz. Nah, terus dari langit dunia kepada Kanjeng Nabi itu berangsur-angsur sesuai kejadian pada kehidupan Nabi sampai sekian puluh tahun. Nah, Allah menyempurnakan penurunan Al-Quran itu memang secara berangsur-angsur. Kenapa demikian? Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan waktu itu. Sesuai dengan realita, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Untuk apa? Ya untuk supaya lebih jelas, lebih mudah dipahami oleh manusia pada zaman itu. Al-Quran itu agung, oleh Allah diagungkan dari 3 segi. Yang pertama, penurunannya
Oh, yang pertama itu adalah soal penurunannya, penurunan, atau cara Al-Quran diturunkan. Itu sesuatu yang khusus. Itu dianggap hal pertama yang menjadikan Al-Quran itu sangat agung. Nah, yang kedua, dalam ayat tersebut, Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit. Dia hanya diwakili dengan kata ganti, dengan domirhu, anjalnahu. Tidak secara langsung di anjalnal Quran gitu. Kenapa demikian? Ini juga merupakan pengagungan terhadap Quran. Kenapa? Berarti diakui bahwa Al-Quran itu sangat masyhur. Saking masyhurnya tidak perlu disebutkan secara eksplisit. Cukup kata ganti sudah paham. Sehingga tidak butuh lagi disebutkan secara jelas. Yang berikutnya, pengagungan yang ketiga, itu adalah mengangkat derajat nilai waktu saat Al-Quran itu diturunkan. Jadi, waktu di mana Al-Quran itu turun menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Wama adro kama lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Dan seterusnya. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pertanyaan dalam ayat ini, apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Ini bertujuan untuk mengagungkan, meningkatkan keagungan, kadar keagungan malam tersebut. Dan menjelaskan betapa mulianya malam itu. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ya karena di dalam malam tersebut, di malam Lailatul Qadar itu, Allah menakdirkan, memberikan takdir, menurunkan kehendaknya, ketentuannya untuk 1 tahun ke depan, atau karena keagungan dan kemuliaan malam tersebut. Di malam Lailatul Qadar itu ditakdirkan bahwa amal soleh yang dikerjakan saat itu lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Ada riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Nasai. Riwayat ini dari Abu Hurairah. Ketika bulan Ramadan datang, Nabi Muhammad bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Para setan dibelenggu. Di bulan ini terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah dicegah untuk mendapatkannya. Jadi takdir juga itu. Riwayat Sahih Bukhari Muslim dalam juga dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Para malaikat dan Jibril turun dari langit ke bumi, membawa semua perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah pada malam itu. Nah, dalam hal ini Nabi bersabda, Inna Allah yuqaddirul muqaddar fi lailatul baror, fi lailatul baro'ah. Fa idza kana lailatul qadri yusallimuha ila arbabiha. Sesungguhnya Allah menakdirkan sesuatu pada malam baro'ah. Malam itu malam Lailatul Qadar. Maka ketika tiba malam Lailatul Qadar, Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang mengaturnya, dibawa turun ke bumi. Malaikat itu tidak akan melakukan apapun kecuali atas izin,
atas perintah dari Allah langsung. Jadi kenapa malaikat Jibril disebut secara khusus di situ? Tanazzalul malaikah warruh. Para malaikat dan ruh. Ruh di situ adalah malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Jibril disebut secara khusus dengan kata-kata ar-ruh di dalam surat Qadar ini itu untuk menambah kemuliaan si Jibril, malaikat Jibril dibandingkan dengan para malaikat lain. Karena kita tahu bahwa beliau, malaikat Jibril itu adalah punggawa para malaikat, jadi pimpinan para malaikat. Jadi sifat ini disandarkan khusus kepada Jibril dibandingkan dari para malaikat secara umum. Apa manfaat dari turunnya para malaikat dan Jibril ke bumi di malam Lailatul Qadar itu adalah mereka melihat di bumi berbagai macam ibadah yang belum pernah mereka lihat dilakukan oleh para penduduk langit. Jadi saat para malaikat turun, para malaikat dan Jibril turun di malam Lailatul Qadar itu, mereka mendapati berbagai jenis ibadah, berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh para manusia di muka bumi yang tidak atau yang belum pernah mereka lihat dilakukan oleh para penduduk langit. Penduduk langit itu siapa ya? Para malaikat dan seterusnya. Nah, para malaikat ini juga mendengar suara penyesalan para ahli maksiat di muka bumi yang lebih dicintai oleh Allah daripada suara tasbih. Para malaikat berkata, marilah kita mendengar suara yang lebih dicintai oleh Tuhan kita daripada tasbih kita. Salah satu sifat malaikat itu kan bertasbih, mensucikan Allah terus-menerus di langit sana. Nah, suara para hamba Allah di muka bumi, para ahli maksiat yang menyesal itu lebih dicintai oleh Allah daripada tasbih-tasbih yang mereka lakukan di langit. Nah, jadi seakan-akan ibadah di bumi pada malam Lailatul Qadar itu benar-benar mempunyai kekhususan tersendiri. Nah, oleh karena mendapati hal sedemikian, para malaikat itu juga ingin meminta yang seperti itu karena ingin pahala mereka bertambah. Jadi, apa ya? Di komunitas masyarakat langit, malaikat itu kan sudah benar-benar makhluk yang baik karena isinya ya hanya menunaikan perintah Allah gitu loh. Ibarat pahala itu sudah banyak banget gitu. Tapi saat mereka turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu mereka mendapati sebuah keistimewaan berlipat-lipat dibanding yang sudah mereka lakukan selama ini di langit. Sehingga mereka juga ingin tambahan pahala seperti yang terjadi di bumi pada malam Lailatul Qadar. Itu wajar sih. Mirip seperti begini. Mirip seperti kita berharap bisa sholat di Masjidil Haram. Karena kita tahu bahwa di sana pahalanya berlipat-lipat sekian banyak dibanding di sini. Sehingga itu membuat membuat keinginan kita untuk meminta supaya bisa diberi pahala seperti saat kita beribadah di tempat tersebut. Nah, itu yang terjadi di diri para malaikat itu. Mereka sudah punya kualitas ibadah yang luar biasa di keseharian mereka di langit, tapi saat turun ke bumi di malam Lailatul Qadar itu mereka mendapati bahwa ini lebih luar biasa lagi sehingga mereka ingin meminta supaya diberi pahala seperti yang ada di bumi waktu malam Lailatul Qadar itu. Jadi ceritanya demikian. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu sejahtera sampai terbitnya fajar. Jadi di malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena di malam itu Al-Qur'an turun.
disaksikan oleh para malaikat. Di malam itu tidak ada hal apapun kecuali keselamatan, keamanan, kebaikan, dan keberkahan. Tidak ada kejelekan di malam tersebut. Sejak tenggelam matahari sampai terbitnya matahari. Jadi pada malam itu kebaikan, keberkahan terus-menerus dicurahkan. Malaikat turun dengan membawa rahmat terus-menerus sampai matahari terbit. Soal hukum yang ada pada surat Al-Qadar ini. Jadi ayat-ayat yang ada pada surat Al-Qadar ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama, permulaan turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar itu merupakan salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan yang penuh berkah. Yang penuh berkah. Kita nggak tahu di malam keberapa, malam Ramadan yang keberapa turunnya. Ya, nanti kita bahas soal rahasia itu. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam mulia dan malam yang agung, serta malam hukum dan malam takdir. Jadi ketentuan ketetapan ada di malam tersebut. Pada malam tersebut, Allah menakdirkan segala perkara yang Allah kehendaki selama 1 tahun berikutnya. Segala apapun, segala urusan, segala perkara, mulai kematian, rezeki, dan seterusnya. Nah, setelah Allah menakdirkan segala hal tersebut, Allah menyerahkannya kepada para malaikat yang bertugas untuk mengatur. Mereka, malaikat-malaikat yang mengatur hal itu ada 4 malaikat, yaitu malaikat Israfil, Mikail, Israel, dan Jibril. Jadi 4 malaikat utama itu yang mengatur penyerahan takdir dari Allah yang diberikan untuk para penghuni bumi. Hukum yang ketiga, amal soleh yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu statusnya lebih baik daripada amal soleh dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu banyak kebaikan yang dibagikan, yang tidak didapati dalam 1000 bulan, yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Yang keempat, malaikat turun ke bumi dari setiap penjuru langit dan Sidratul Muntaha. Jibril yang posisinya bertempat di antara langit dan Sidratul Muntaha juga ikut turun, disebutkan khusus di ayat tersebut. Mereka, para malaikat itu dan Jibril, mengamini doa manusia hingga terbitnya fajar. Mereka turun pada malam Lailatul Qadar itu karena diperintah langsung oleh Allah untuk membawa semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah turun ke bumi. Jadi ringkasnya demikian, bahwa saat malam itu, saat Lailatul Qadar itu mencakup segala bentuk kebaikan, keberkahan, takdir, rezeki, manfaat agama dan dunia. Ada banyak sekali keterangan-keterangan tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Ada banyak sekali ya, nggak akan kita bahas di pagi ini karena bisa sangat panjang. Saya nggak tahu kalau teman-teman meyakini Lailatul Qadar itu terjadinya di malam tanggal berapa, karena banyak sekali riwayat yang berbeda-beda.
Ada yang menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada malam ke-27 Ramadan setiap tahun, dan itu ada dasar hadisnya. Ada yang di malam-malam ganjil, itu juga ada dasar hadisnya. Ada juga pendapat yang di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir yang ganjil. Itu juga ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Nah, ada, jika kita mau meneliti secara lebih detail itu lumayan membingungkan. Karena awal penurunan Al-Quran itu dalam berbagai macam keterangan disepakati turunnya tanggal 17 Ramadan. Ya kan, 17 Ramadan. Tapi eh, kenapa 17 Ramadan? Itu keterangan tentang turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Tapi keterangan yang lain menyampaikan yang paling banyak kita terima adalah Lailatul Qadar itu banyak dicari di 10 malam terakhir yang ganjil di bulan Ramadan. Jadi hal-hal yang sifatnya paradok ini nggak usah membuat kita galau. Jadi kan, nggak usah. Dan sebetulnya juga nggak penting juga sih mencari-cari kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Karena yang penting kita lakukan itu adalah apa yang kita lakukan pada malam itu. Gitu loh. Jadi siapapun, logika sederhananya, orang yang malam harinya beribadah, ya sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih, dan seterusnya, seanggap saja orang-orang seperti ini pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gitu. Nah, ada juga keterangan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada banyak banget ya penjelasannya. Kondisi malamnya seperti apa, seperti ini dan seterusnya, kondisi cuaca dan seterusnya. Atau ada juga keterangan tentang kalau pagi hari mataharinya seperti ini, anginnya seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu hanya tanda teman-teman ya. Jadi nggak usah sibuk mencari-cari. Toh kalau dicari juga kepentingan untuk kita apa sebenarnya? Umpama kalau kita mencarinya pada pagi hari, berarti kan malamnya sudah lewat. Umpama pagi hari kita tahu, oh anginnya seperti ini sesuai dengan tanda-tanda bahwa tadi malam sudah terjadi Lailatul Qadar. Berarti kan sudah lewat, gitu kan? Artinya tuh nggak ada apa ya, nggak fungsi gitu loh sebetulnya. Jadi yang paling penting itu ya kita menghidupkan malam di seluruh malam bulan Ramadan. Itu yang paling penting. Karena bisa jadi yo nggak sama kondisinya gitu loh. Jadi kondisi tanda itu tidak bisa mengikat sama persis di masing-masing tempat yang berbeda gitu loh. Masing-masing tempat yang berbeda gitu ya. Umpama di wilayah yang tidak pernah ada matahari, bagaimana dia bisa menentukan tanda terjadinya Lailatul Qadar jika yang dijadikan patokan adalah kondisi matahari yang seperti ini, yang seperti ini, atau kondisi angin yang seperti ini. Bagaimana bisa menandakan saat kondisinya tidak sesuai, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian teman-teman. Ya. Terus ada banyak hikmah kenapa kok malam Lailatul Qadar itu tidak eksplisit disebutkan, tidak secara eksplisit disampaikan. Jadi selalu menjadi rahasia. Ini manfaat dirahasiakannya malam Lailatul Qadar itu. Ya. Itu sama dengan Allah merahasiakan tentang
kapan terjadinya kematian seseorang, kapan datangnya hari kiamat, dan seterusnya. Semuanya disamarkan oleh Allah, dirahasiakan, ditutupi. Ya semata-mata supaya orang selalu giat, selalu senang untuk melaksanakan ibadah. Tidak lalai, tidak malas, dan tidak tergantung. Itu. Kenapa kok dirahasiakan juga? Salah satu manfaatnya itu adalah supaya kalau ada orang mukmin yang melakukan maksiat pada malam terjadinya Lailatul Qadar itu, dia melakukannya secara tidak sengaja. Itu salah satu bentuk rahmat dari Allah untuk orang-orang mukmin. Jadi dan ini salah satu bentuk kebanggaan Allah terhadap penciptaan manusia. Jadi kalau orang menyadari konsep Lailatul Qadar ini, maka ini akan membuat dia bersemangat untuk beribadah sepanjang waktu, sepanjang malam. Nah, karena dia tidak tahu kapan persisnya terjadinya malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah akan membanggakan hal ini kepada para malaikat. Wahai para malaikat, dulu kalian mengatakan tentang manusia, makhluk bikinanku yang terakhir ini, ya Allah, kenapa engkau menjadikan sosok manusia yang akan merusak dan menumpahkan darah? Jadi Allah bilang kepada para malaikat ini merupakan kesungguhan para manusia dalam perkara yang masih dalam perkiraan. Jadi mereka melakukan ibadah totalitas itu dalam rangka supaya nemoni malam Lailatul Qadar. Karena mereka tidak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar itu, sehingga semua malam mereka melakukan ibadah secara totalitas. Nah, bayangkan wahai para malaikat, bagaimana seandainya aku benar-benar menjadikan Lailatul Qadar itu tidak rahasia. Artinya aku menyampaikan eksplisit kapan Lailatul Qadar itu, tanggal sekian, malam sekian, dan itu diketahui oleh seluruh manusia. Bayangkan apa yang akan mereka lakukan. Nah, sehingga Allah menjawab saat para malaikat dulu protes saat mau meninggalkan manusia itu, ini a'lamu ma la ta'lam. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ada penjelasan lain tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi ayat ketiga dari surat ini, malam mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu merupakan berita gembira, berita agung. Jadi apa? Ya berita gembira bahwa orang yang bisa mendapati itu, dia akan punya kualitas pahala yang lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Nah, lanjutan ayat berikutnya, para malaikat turun, ruh atau si Jibril juga ikut turun. Jadi sekaligus juga ancaman yang besar. Jadi kabar gembira yang sangat agung sekaligus ancaman yang juga agung, ancaman yang sangat besar. Jadi kabar gembira ini bahwa Allah menyebutkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan dan tidak menjelaskan kadar kebaikan itu. Sementara ancamannya adalah
bahwa Allah mengancam orang yang melakukan dosa besar dengan memasukkannya ke dalam neraka. Bahwa beribadah sebanyak 100 malam pada Lailatul Qadar tidak akan membebaskan dari siksa disebabkan satu dosa besar itu. Hal ini menunjukkan besarnya dosa dan kemaksiatan tersebut. Sementara itu teman-teman, mungkin ada yang mau dibahas lain atau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Oh, ini ada chat, saya baca dulu. Dari Mbak Ismi ini kemana perjalanan? Pulang dari Surabaya tak? Musibah di sini dimaknai musibah fisik. Jadi artinya tidak mungkin ada bencana, misal gempa bumi, banjir, dan kawan-kawan pada malam Lailatul Qadar atau dalam kacamata hakikat. Bisa jadi dua-duanya ya. Bisa jadi dua-duanya. Kalau yang saya pahami dari penjelasan yang tadi barusan kita bahas, yang saya pahami yang dimaksud dengan keterangan bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah tidak menakdirkan sesuatu yang buruk. Jadi takdir atau ketetapannya Allah bahwa diturunkan itu isinya hanya kebaikan, keberkahan, dan seterusnya. Seperti itu. Itu bisa berarti dua-duanya. Bisa berarti secara fisik, juga secara hakikat. Nah, juga secara batin. Tapi khusus satu malam itu tok kan. Sedangkan di waktu yang lain, Allah menakdirkan semuanya, menakdirkan dua sisi, yang baik juga yang buruk. Sedangkan yang di malam Lailatul Qadar itu isinya hanya yang baik, hanya yang bagus-bagus begitu. Hanya yang bagus-bagus. Maka beruntung sekali orang yang mendapati malam itu. Sehingga apa? Sehingga dalam tanda petik ada jaminan dari takdir Allah yang diturunkan itu bahwa dia hanya akan mendapati sesuatu yang baik. Itu yang saya pahami ya. Semoga benar. Kalau salah ya bisa direvisi. Demikian dari pertanyaan Mas Husadah. Ada yang lain? Ustadz izin bertanya. Oke, Mbak Sofia. Kak, apa kalau misal beribadah pada malam Lailatul Qadar kan maksudnya pahalanya itu sangat besar gitu, kemuliaannya sangat besar. Nah, yang mendapatkan itu apakah seluruh umat yang kebetulan beribadah di malam yang istimewa tersebut atau hanya orang-orang yang beribadah di malam itu dan memang mendapatkan Lailatul Qadar gitu, Ustaz. Jadi ada yang beribadah di malam itu, cuman memang nggak dapat Lailatul Qadar, terus ada yang beribadah dan memang mendapatkan. Nah, tapi apakah pahalanya yang tadi disebutkan berlaku untuk kedua jenis umat tersebut atau hanya salah satu yaitu yang mendapatkan gitu, Ustaz? Semoga paham. Nah, menurut pemahaman Mbak Sofia dari keterangan yang tadi kita ulas, gimana? Dua-duanya atau hanya yang melakukan yang kebetulan itu melakukan ibadah saja? Menurut Mbak Sofia gimana? Kalau saya pahamnya hanya yang beribadah dan memang mendapatkan, Ustaz. Jadi kalau misal memang beribadah dan itu kebetulan malam Lailatul Qadar, tapi jika tidak, maksudnya mungkin dinilai oleh Allah itu tidak pantas, maksudnya belum pantas mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya mungkin tidak begitu, Ustaz. Apa sih?
Iya sih, saya sependapat dengan Mbak Sofia. Jadi itu mungkin pembeda antara jadi kan kalau melihat penjelasan soal kerahasiaan, kenapa kok dirahasiakan, waktu terjadinya secara pasti itu kapan, itu kan salah satu manfaatnya itu tadi, untuk menyemangati manusia supaya totalitas dalam melakukan ibadah. Maksudnya tidak pilih-pilih hari. Artinya kalau bulan puasa full 1 bulan itu ya siangnya puasa, malamnya ibadah dan seterusnya seperti itu, supaya total. Sehingga walaupun dia tidak mencari secara khusus Lailatul Qadar, dia secara otomatis pasti akan mendapatkannya, gitu loh. Artinya kalau secara hal yang paling ringan saja, pokoknya orang itu ya sholat cukup, dan seterusnya ya sudah selesai. Artinya kan kalau dia sholat isya tidak pernah bolong, itu bisa kita pahami dia boleh dikatakan sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sholat isya itu kan dilakukan malam hari, ya kan? Artinya kalau jam 7 itu sudah dianggap masuk waktu malam, gitu loh, waktu malam. Apalagi kalau dia sempat sholat tahajud dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Artinya kalau tugas malaikat tadi adalah mengaminkan semua doa yang dipanjatkan oleh orang mukmin pada malam itu, sehingga orang yang melakukan sholat isya dan seterusnya sampai subuh, itu berarti dia masuk kategori orang yang dapat itu, yang dapat aminnya malaikat di malam Lailatul Qadar itu kan gitu. Kalaupun toh dia tidak sempat berdoa kan isi sholat kan juga sudah doa, ya. Apalagi orang-orang yang benar-benar mengkhususkan untuk ibadah secara maksimal, entah bangun malam, tahajud dan seterusnya, atau melakukan ritual apapun lah di malam hari sampai fajar, itu berarti benar-benar apa ya, ya benar-benar yang mendapatkan gitu, mendapatkan. Terus nanti kalau ada pertanyaan, kalau yang tidur tok gimana? Yang tidur tok ya nggak apa-apa, menurut saya tetap aja mendapat asalkan dia sebelum tidur sudah sholat isya. Nah, sholat isyanya kan malam toh, jadi anggap aja dia juga dapat. Yang tidak dapat menurut saya yo sing ora maghriban, sing ora isyaan, terus tidak bangun malam, tidak makan sahur, itu yang tidak dapat, gitu loh ya. Logikanya kalau orang Islam yang normal, dia mau puasa dan mewajibkan dirinya untuk bangun makan sahur, itu kan ya saya anggap masuk kategori orang yang mendapat lah, orang yang mendapat. Karena waktu-waktu itu kan waktu-waktu yang mustajab ya kan. Contohnya kalau orang bangun mendekati subuh gitu aja makan sahur. Dia berdoa dalam hati apapun itu anggap aja sudah mendapat gitu ya. Sebetulnya demikian mudah mendapatkan apa namanya Lailatul Qadar itu. Ya kecuali orang yang tidak mau gitulah. Orang yang tidur mulai maghrib sampai subuh, nah itu baru bisa jadi dia kategori orang yang tidak mendapat berkah Lailatul Qadar ini. Mungkin itu Mbak Sofia. Ada lagi Mbak Sofia? Sampun Ustadz, terima kasih. Ini videonya nggak on semua, paling krip-krip semua ya. Sudah nyampe mana Mas Sujada? Belum berangkat Ustaz. Oh, belum berangkat. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Mbak Inas, Mbak Ismi ini dari mana? Dari Surabaya, Ustaz. Oh, Pandanwangi ya, Pandanwangi. Probo. Probo. Loh, ini kereta ini nanti Hud. Probo. Oh, Pandan deh ya kamu ya. Pandan Ustaz. Baik teman-teman, ada lagi? Kalau ada monggo. Kalau nggak ada sudah melebihi waktu yang dijadwalkan oleh Zoom-nya. Mbak Inas, Jojo turu Inas. Mbak Ikrima.
berarti harusnya benar-benar bentuk rahmat. Yang semuanya ya seperti itu Mas Sujada. Kalau menurut keyakinan saya seperti itu sih, selama apa ya, dalam tanda petik sejelek-jeleknya orang Islam itu kalau di Indonesia kan mesti mengharuskan harus makan sahur, gitu ya. Logikanya seminim itu pasti dapat gitu loh, seminim itu pasti dapat fadilah Qadar. Apalagi yang benar-benar mau sholat isya, mau sholat tarawih setiap malam, mau bangun tahajud, baca Quran, baca kitab, dan seterusnya, melakukan aktivitas malam hari, itu pasti akan mendapat sesuatu yang lebih. Seperti itu. Nah, ada banyak keterangan yang lebih ekstrim dari ini sebetulnya ya. Kalau mau dibahas, nggak ada habisnya. Jadi, teman-teman bisa berpikir lebih kritis, seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau melihat banyak keterangan yang berbeda-beda tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar itu menjadi mulia karena satu sebab, yaitu karena Al-Quran turun. Ya kan? Al-Quran turun, banyak penjelasan, fix tanggal 17 Ramadan. Ya kan? Berarti harusnya Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Tapi keterangan yang lain kan menyatakan yang malam ganjil, 10 terakhir, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, makanya orang-orang yang kapasitas keilmuan atau kedekatannya luar biasa kepada Allah, itu bisa menjadi aneh di mata orang-orang normal seperti kita. Karena mereka bisa saja mengklaim, loh, saya mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya di bulan puasa, di malam-malam lain selain bulan puasa pun saya juga. Bahkan ada yang menyampaikan saya setiap malam mendapatkan Lailatul Qadar, gitu kan. Lailatul Qadar. Makanya ada yang menyampaikan dulu, pernah saya sampaikan, orang yang mau sholat isya berjamaah, terus setelah sholat isya ditutup dengan ba'diyah isya 4 rakaat, itu dia dianggap sama seperti beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Logikanya di mana? Logikanya mungkin seperti ini logikanya ya. Kalau kita ngomong logika atuk-atuk, semoga benar. Kalau benar kan ini memberi kita semangat. Kalau ini benar, maka akan memberi kita dorongan semangat yang luar biasa untuk tidak membedakan malam apapun. Jadi pas poso, pas Ramadan, wah itu semangat. Engko Ramadan entek terus loyo karena anggapannya itu wis gak ono Lailatul Qadar. Seperti itu. Nah, kalau pemahaman ini kita pakai, mudah-mudahan semangat kita beribadah di malam selain Ramadan itu masih tetap sama hebatnya dengan saat kita beribadah di malam Ramadan. Nah, jadi ini coba teman-teman kalau baca sejarah, Al-Quran itu turunnya kan tidak satu kali, ya kan? Turunnya kan berangsur-angsur. Memang turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu hanya satu kali, plek langsung. Tapi dari langit dunia di bawah Jibril disampaikan kepada Nabi itu kan sangat lama banget, ya 20 sekian tahun. Sepotong sesuai peristiwa, sesuai kejadian, sesuai macam-macam. Nah, yang diyakini pertama kali turun 17 Ramadan itu kan 5 ayat pertama itu. Yang lain kan tidak semuanya turun di tanggal yang sama 17 Ramadan. Masa Al-Quran itu turunnya 1 tahun sekali kan enggak. Pada zaman Nabi 23 tahun turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu kan turunnya bisa kapanpun. Teman-teman bisa baca sejarah. Saat tanggal sekian turun ayat ini turun pada kejadian apa, ayat ini turun pada peristiwa apa, dan seterusnya. Dan itu tanggalnya beda-beda, tahunnya beda-beda, gitu loh ya kan, beda-beda. Bisa bulan Ramadan, bisa bulan Syawal, bisa bulan Dzulqa'dah, bisa bulan Haji, bulan Dzulhijjah, dan seterusnya. Sehingga kalau ada seorang wali umpamanya punya statement, loh, saya bisa mendapati Lailatul Qadar itu setiap malam. Logikanya seperti itu menurut saya.
Logikanya karena Al-Quran turun berangsur-angsur itu ya setiap ya kejadian itu gitu loh. Sehingga kalau Lailatul Qadar itu terjadi karena disifati oleh turunnya Al-Quran, maka ya ada benarnya. Berarti dalam tanda petik setiap malam bisa jadi berpotensi sebagai Lailatul Qadar karena punya sifat Al-Quran turun pada malam itu. Dan Al-Quran turun itu dalam tanda petik bukan hanya pada bulan Ramadan atau tidak spesifik hanya tanggal 17. Nah, kan gitu kan. Nah, itu pendapat yang lebih ekstrim dari apa yang tadi kita bahas gitu ya. Itu saya meyakini sebagai bentuk motivasi supaya kita mempunyai semangat kualitas beribadah yang sama, tidak dibeda-bedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Seperti itu. Apakah Al-Quran berangsur-angsur? Ya, itu tadi seperti yang saya jelaskan, Mas Saudara. Jadi, kalau dalam sejarah turunnya Al-Quran itu, kan ayat ini turun kapan dan seterusnya sesuai kejadian kan. Itu bisa teman-teman baca di kitab khusus yang menjelaskan tentang timing turunnya ayat-ayat per ayat. Jadi biasanya ada di kitab khusus tentang asbabun nuzul, ya kan. Jadi ayat ini pada surat ini turun pada kejadian ini tanggal sekian Hijriah dan seterusnya. Itu ada di kitab yang menjelaskan tentang asbabun nuzul. Kalau itu kita yakini dan itu kita harus yakin bahwa nggak mungkin seperti yang saya sampaikan tadi turunnya langsung. Jadi telulikur tahun terus Al-Quran dibagi telulikur berarti 1 juz lebih. Turunnya hanya di bulan puasa tanggal 17 berarti satu malam itu turun 1 juz lebih, itu kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Karena kejadiannya itu benar-benar secara ayat pendek-pendek gitu loh, pendek-pendek. Bisa jadi cuma 1 ayat, bisa jadi mungkin 7 ayat dan seterusnya sesuai dengan kejadiannya. Itu bisa teman-teman baca di kitab khusus yang menjelaskan tentang asbabun nuzul. Biasanya di situ ada keterangan kejadian dan tanggal peristiwanya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Baik, Rima? Kok sendirian? Mana sih kembar? Tilem, Mbak. Wah ya, tidur pagi. Wah, ini pasti menghidupkan Lailatul Qadar itu ya. Balas dendamnya pagi. Pagi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan mengusik nanti enaknya gini. Negara yang kondisi geografisnya tidak memungkinkan matahari terbit, berarti dia Lailatul Qadarnya tuh full 24 jam. Kan gitu ya. Umpama di negara dekat kutub yang siangnya cuma 1 jam umpama, itu hebat mereka ya. Bisa beribadah totalitas. Posone 1 jam, Lailatul Qadare 23 jam. Mantap itu. Mantap. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada lagi, apa kita tutup? Gimana Mas Susada? Monggo Ustaz, saya sampun. Mungkin teman-teman. Ikrima nggak ada yang mau disampaikan? Mboten. Sampun, Mbak Pak. Isi? Boten, Ustaz. Mbak Inas? Wah, Mbak Inas ini jangan-jangan kayak si kembar. Inas kesirep paling Ustaz. Baik teman-teman, kita tutup dulu. Kita lanjutkan besok lagi ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah salah satu umat yang bisa mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ini di malam apapun, di malam kapanpun dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup dengan membaca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Kita baca doa kafaratul majlis 3 kali. Mudah-mudahan Allah mensucikan hati kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, sama. Sesi foto Ustaz. Inas foto. Inas ini tidur sungguhan ini. Kayaknya iya Ustaz. Baik, foto. 1, 2, 3. Bentar. Tak save dulu. Save. Zoom. Oh, tanggal cantik sekarang ya. Iya Ustaz, 5 Mei. Iya, ini belanja pasar ini. Tuh. Belanja pasar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke.